Perkenalkan, nama saya Yana Rizky Budiastuti, Prodi Pendidikan Geografi Universitas Negeri Yogyakarta. Video ini dibuat guna untuk memenuhi ujian akhir semester materi Psikologi Pendidikan. Materi yang pertama yaitu apa sih pentingnya mempelajari psikologi pendidikan bagi saya yang nantinya akan jadi calon pendidik atau guru. Sebelum memahami lebih jauh, kita akan mengetahui pengertian dari psikologi pendidikan terlebih dahulu. Psikologi pendidikan adalah ilmu yang memusatkan perhatian pada persoalan-persoalan yang berkenaan dengan proses dan faktor-faktor yang berhubungan dengan tindakan belajar. Mempelajari psikologi pendidikan bagi calon guru yang tak kalah penting yaitu konseling atau bimbingan. Sehingga seorang calon guru bukan hanya bisa mengajarkan materi pelajaran dalam kelas, tetapi juga memberikan pengarahan atau bimbingan pada siswa yang membutuhkan. Selain bisa memberikan solusi terhadap siswa yang memiliki masalah akademik, seorang calon guru juga dapat menjalin keterikatan sosial dengan siswa. Materi selanjutnya yaitu perkembangan anak. Perkembangan anak mengacu pada perubahan biologis, psikologis, dan emosional yang terjadi pada manusia antara kelahiran dan akhir masa remaja. Ada berbagai definisi dari periode perkembangan anak karena setiap periode adalah kontinum dengan perbedaan individu mengenai awal dan akhir. Periode perkembangan anak yang pertama yaitu bayi baru lahir, kedua bayi, ketiga wanita, keempat anak prasekolah, kelima usia sekolah anak, keenam remaja. Materi yang selanjutnya yaitu perkembangan remaja. Dan di sini ada sebuah gambaran mengenai perkembangan remaja. Masa remaja bermula pada perubahan fisik yang cepat, pertambahan berat dan tinggi badan yang dramatis, perubahan bentuk tubuh, dan perkembangan karakteristik seksual. Rentang waktu usia remaja ini biasanya dibedakan atas tiga. Yang pertama, masa remaja awal, masa remaja pertengahan, dan masa remaja akhir. Materi yang selanjutnya yaitu perbedaan individu. Ini merupakan gambaran dari perbedaan individu tersebut.
Sebuah perbedaan individual menyangkut mengenai variasi yang terjadi, baik variasi dalam aspek fisik dan juga psikologis. Dalam penerapan teori perbedaan individu umumnya memiliki berbagai faktor, yaitu pola asuh, urutan kelahiran, budaya, perbedaan bahasa, dan perbedaan kognitif. Menurut teori behavioristik, belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat adanya interaksi antara stimulus atau rangsangan dan respon atau tanggapan. Menurut teori ini, apa yang terjadi di antara stimulus dan respon dianggap tidak penting diperhatikan karena tidak dapat diamati dan tidak dapat diukur. Teori ini lebih mengutamakan pengukuran sebab pengukuran merupakan suatu hal yang penting untuk melihat terjadinya perubahan tingkah laku tersebut. Faktor lain yang dianggap penting adalah faktor penguatan. Jadi penguatan merupakan suatu bentuk stimulus yang penting diberikan dan dihilangkan untuk memungkinkan terjadinya respon. Materi selanjutnya yaitu teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif merupakan sebuah teori yang luas dan mencoba untuk menjelaskan tentang proses berpikir dan berbagai proses mental. Teori belajar kognitif menjelaskan bagaimana otak manusia yang merupakan jaringan paling hebat untuk memproses dan menginterpretasikan informasi yang digunakan oleh manusia. Selain itu, teori belajar kognitif juga menganjurkan bahwa dengan proses kognitif yang efektif, maka proses belajar akan menjadi lebih mudah dan informasi baru akan dapat disimpan. Konsep belajar humanistik yaitu proses manusiakan manusia di mana seorang individu diharapkan dapat mengaktualisasikan diri, artinya manusia dapat menggali kemampuannya sendiri untuk diterapkan dalam lingkungan. Proses belajar humanistik memusatkan perhatian kepada diri peserta didik sehingga menitik beratkan kepada kebebasan individu. Kelebihan belajar humanistik: yang pertama, bersifat membentukkan kepribadian hati nurani. Kedua, siswa merasa senang. Ketiga, guru menerima siswa padanya, memahami jalan pikiran siswa. Kekurangan belajar humanistik: yang pertama, bersifat individual. Yang kedua, proses belajar tidak akan berhasil jika tidak ada motivasi. Ketiga, sulit diterapkan dalam konteks yang lebih praktis.
Pendidikan menurut Ki Darwantoro merupakan proses pembudayaan sebagai suatu usaha untuk memberikan nilai-nilai luhur kemanusiaan. Upaya kebudayaan atau pendidikan dapat ditempuh dengan sikap yang dikenal dengan teori Trikon, yakni kontinu. Pendidikan di Indonesia harus dilaksanakan secara terus-menerus dan konsentris. Dalam mengembangkan pendidikan di Indonesia haruslah terpusat dari kebudayaan Indonesia sendiri, sehingga nilai luhur bangsa dapat tertanam di hati generasi muda dan konvergen. Yaitu dimaksudkan agar mutu pendidikan di Indonesia berkembang dengan baik setara dengan kualitas pendidikan yang sudah maju di dunia barat. Terdapat 3 jenis lingkungan belajar. Yang pertama lingkungan alam atau luar, yang kedua lingkungan dalam, yang ketiga lingkungan sosial atau masyarakat. Lingkungan belajar adalah tempat berlangsungnya kegiatan belajar yang mendapatkan pengaruh dari luar terhadap keberlangsungan kegiatan tersebut. Motivasi menurut KBBI adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Usaha yang dapat menyebabkan seseorang atau kelompok orang tertentu tergerak melakukan sesuatu karena ingin mencapai tujuan yang dikehendakinya. Sedangkan belajar artinya berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu. Terdapat 2 jenis motivasi. Yang pertama motivasi primer, yang kedua motivasi sekunder. Evaluasi hasil belajar merupakan suatu proses yang sistematis untuk menentukan atau membuat keputusan sampai sejauh mana tujuan pengajaran telah dicapai oleh siswa. Kesulitan belajar dapat diartikan sebagai suatu kondisi dalam proses belajar yang ditandai oleh adanya hambatan tertentu untuk memperoleh hasil belajar. Hambatan yang timbul itu mungkin disadari dan mungkin tidak disadari oleh orang yang mengalaminya, dan itu dapat bersifat psikologis, sosiologis, ataupun fisiologis dalam keseluruhan proses belajarnya.
Inovasi pembelajaran adalah proses belajar pada siswa yang dirancang, dikembangkan, dan dikelola secara kreatif dan dinamis. Yang pertama, inovasi pembelajaran kuantum sebagai salah satu modal strategi dan pendekatan pembelajaran khususnya menyangkut keterampilan guru dalam merancang. Rancangan pembelajaran kuantum yang dapat dikembangkan terdiri dari 3 bagian, meliputi pengembangan konteks, konten, dan strategi. Dimensi pengembangan pembelajaran kuantum yaitu suasana belajar yang menyenangkan dengan memberi motivasi belajar dan lingkungan belajar yang mendukung. 2. Inovasi pembelajaran kompetensi yaitu sebagai kemampuan dasar yang dapat dilakukan oleh para siswa pada pengetahuan. Pembelajaran kompetensi memiliki karakteristik khusus yang berbeda dengan pembelajaran lainnya, seperti apa yang dipelajari siswa. Untuk pengelolaan kegiatan pembelajaran kompetensi harus dipertimbangkan pengelolaan ruangan kelas, siswa, dan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran kuantum dapat dilakukan melalui pembelajaran bermakna dan tematik. Kedua pendekatan ini dikembangkan dengan menyesuaikan tingkatan belajar anak. Yang ketiga yaitu inovasi pembelajaran kontekstual. Pembelajaran kontekstual adalah suatu pendekatan pembelajaran yang menekankan kepada proses keterlibatan siswa secara penuh untuk menemukan materi yang dipelajari. Pembelajaran kontekstual menekankan pada proses keterlibatan siswa untuk menemukan materi, artinya proses belajar berorientasi pada pengalaman secara langsung. Proses belajar dalam konteks pembelajaran kontekstual tidak mengharapkan siswa hanya menerima pembelajaran, tetapi proses mencari dan menemukan sendiri materi pembelajaran. Sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.